Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Fatih dengan NPM 06 dari Kesejahteraan Sosial 2020. Perkenalkan, saya Melani Nurjani dengan NPM 47 dari Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Ashifa dengan NPM 1703102000054. Saya dari KS Angkatan 2020 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai Social Group Work. Menurut IPSPI, pekerja sosial merupakan aktivitas profesional berdasar keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk membantu dan memberdayakan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial, dan juga meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial, serta potensi kesejahteraan sosial mereka. Karena itu, pekerja sosial berarti memiliki tugas untuk memberikan pelayanan sosial. Menurut Wikidata tahun 1976, pelayanan sosial adalah kegiatan yang paling dilaksanakan, disupervisi, atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pelayanan sosial adalah social group work. Dalam buku pengantar pekerjaan sosial, menurut Sutarso, social group work merupakan suatu metode untuk bekerja dengan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta mencapai tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Di dalam pekerjaan sosial ada yang dinamakan social group work dan social case work. Perbedaan antara social group work dan social case work adalah social group work merupakan suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan, atau perubahan anggota kelompok. Sedangkan social case work merupakan suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seseorang penerima pelayanan secara tatap muka. Ada beberapa syarat untuk melakukan social group work. Yang pertama adalah adanya sekumpulan orang atau minimal ada 4 anggota di dalam kelompok. Yang kedua ada interaksi psikis antara anggota. Yang ketiga adalah saling bergantung antar anggota. Yang keempat, satu kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Yang kelima, individu melebur dalam kelompok tetapi tetap dengan keunikannya masing-masing. Yang keenam, ada tujuan, nilai, norma, dan struktur kelompok. Karena social group work itu menangani kelompok, jadi kita akan membahas tentang definisi dari kelompok itu sendiri. Kelompok merupakan kumpulan dari individu yang memiliki tujuan, identitas, dan keunikan tersendiri. Dalam kelompok, masing-masing anggota dapat saling mempengaruhi sehingga kelompok dapat berdampak kepada kepribadian, sikap, dan tingkah laku individu. Lalu apa sih pentingnya kelompok? Kelompok menjadi penting karena ada masalah dan juga manfaat. Dalam masalah ada yang disebut dengan social hunger, yaitu masalah yang biasanya timbul dalam hubungan sosial, dan ada isolasi fisik maupun sosial di mana seseorang minim dalam hubungan sosialnya. Kelompok juga menjadi sarana bagi individu untuk melakukan interaksi dengan individu lainnya. Lalu apa saja manfaat dari kelompok? Dengan adanya kelompok, kita akan mendapatkan manfaat seperti terpenuhi kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa berharga, dan kebutuhan pengalaman baru. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang penting di dalam kelompok. Yang pertama itu ada universality, yaitu memberikan perasaan bahwa anggota tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua ada acceptance, atau memberikan perasaan bahwa anggota tidak akan ditolak atau disalahkan dan diterima apa adanya. Yang ketiga ada hope, yaitu memberikan harapan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat mengatasi masalahnya. Yang keempat ada altruism, yaitu memberikan perasaan bangga di dalam diri klien ketika mereka melakukan hal yang baik. Yang kelima ada cognitive restructuring, yaitu pengubahan pola pikir dalam anggota. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kelompok. Yang pertama ada task group. Task group itu merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas. Sebagai salah satu contoh, jika terjadi bullying di sekolah, maka pekerja sosial yang bekerja di sekolah membuat grup kecil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti mencari tahu korban, pelaku, alasan, dan waktu pembulian. Pekerja sosial dapat menjadi ketua atau hanya sebagai penasehat di dalam grup. Yang kedua ada treatment group, yaitu kelompok yang bertujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan
terkait dengan sosio-emosional anggota kelompoknya. Tujuan dari treatment group adalah setelah sesi pertemuan, semua anggota kelompok merasa lega dan ada perbedaan dari sebelum dan setelah sesi. Jenis treatment group yang pertama ada support group. Anggota kelompok di dalam grup ini diberikan pembekalan agar mereka dapat mengatasi permasalahan yang ada di kehidupannya dengan cara memberikan fasilitas coping stress atau reducing stress strategi. Yang kedua ada educational group. Grup ini membantu anggota kelompoknya untuk mengenal diri mereka sendiri dan lingkungannya. Pekerja sosial tidak lepas perannya sebagai educator yang dimana menyampaikan informasi melalui berbagai cara. Salah satunya ada social group work sehingga sasarannya menjadi lebih tepat. Yang ketiga ada grow group. Grup ini dibentuk untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing anggota kelompok. Yang keempat ada terapi group. Grup ini dibentuk untuk membantu permasalahan anggota kelompok yang memiliki permasalahan mengenai trauma atau dalam masalah kesehatan mental. Yang terakhir ada socialization group. Grup ini dibentuk untuk membantu anggota kelompok agar dapat bersosialisasi di lingkungan barunya. Lalu ada fungsi-fungsi dalam khususnya terapi grup. Yang pertama ada teaching participation some guidelines, yaitu menjelaskan pedoman umum bagaimana anggota kelompok dapat berpartisipasi dengan baik dan benar. Lalu yang kedua ada developing ground rules and setting norms, membangun atau membentuk aturan-aturan khusus dan norma-norma. Yang ketiga ada teaching the basic group process. Ketika klien dapat membicarakan atau mengutarakan permasalahannya, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu kesuksesan pekerja sosial dalam membangun hubungan yang baik dengan klien. Yang terakhir yaitu assisting members expressing their fears, yaitu membantu anggota kelompok untuk mengekspresikan ketakutan atau kekhawatiran yang mereka rasakan. Prinsip dasar pekerjaan sosial menurut Midley. Yang pertama ada acceptance, yaitu pekerja sosial menerima klien apa adanya dengan harapan akan ada perubahan. Selain itu, pekerja sosial juga menerima perbedaan karakter pada setiap orang. Yang kedua ada komunikasi. Pekerja sosial harus dapat berkomunikasi secara verbal dan non-verbal kepada kliennya. Lalu, pekerja sosial juga mengapresiasi setiap klien yang sudah bersedia untuk hadir. Yang ketiga ada individualisasi, yaitu pekerja sosial memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Lalu yang keempat ada partisipasi, yaitu peran serta klien itu sangat penting, dan di sini peran pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator yang dimana memberikan fasilitas untuk mendorong klien. Lalu ada kerahasiaan, cerita klien hanya untuk dalam lingkup kelompok itu sendiri, tidak untuk diumbar kepada kelompok lain, dan pekerja sosial menghargainya dengan cara menjaga kerahasiaan tersebut. Lalu yang terakhir ada worker self awareness, yaitu menyadari bahwa pekerja sosial bekerja dengan standar etik, values, knowledge, and skill. Kode etik di sini yaitu sekumpulan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh pekerja sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kode etik ini didasarkan pada nilai fundamental dari social work itu sendiri, dan menghargai martabat dan harga diri seseorang, dan menghargai keunikan dan hak-hak tanggung jawab mereka. Skill pekerja sosial. Yang pertama, much more listening rather than talking. Lalu yang kedua adalah warming up the discussion, yaitu membangun suasana yang hangat agar klien merasa nyaman sehingga dapat lebih rileks dan lebih terbuka. Lalu selanjutnya ada formal but also genuine. Pekerja sosial tetap profesional dengan menggunakan bahasa baku namun tetap genuine kepada klien. Selanjutnya adalah encourage people to listen to each other, yaitu tidak hanya mendengarkan namun fokus dan menaruh perhatian pada pembicaraan tersebut. Selanjutnya ada empathic listening, mendengarkan dengan gestur verbal dan non-verbal, serta tidak mendengarkan dengan memainkan HP ataupun melamun. Lalu selanjutnya ada we are not teaching them but facilitate the helping skill. Peran pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki 4 peran utama dalam social group work. Yang pertama, broker. Sebagai broker, pekerja sosial memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama,
mengidentifikasi sumber-sumber ke masyarakat yang tepat. Kedua, menghubungkan klien dengan sumber secara konsisten. Ketiga, mengevaluasi efektivitas sumber terhadap kebutuhan klien. Yang kedua, fasilitator. Sebagai fasilitator, pekerja sosial berfungsi untuk membantu klien dalam mengatasi tekanan situasional dan transisional. Dalam hal social group work, pekerja sosial memiliki tugas untuk memfasilitasi jalannya kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik. Ketiga, mediator. Peran mediator oleh pekerja sosial sangat dibutuhkan ketika terjadi perbedaan yang mencolok dan dapat mengarah pada konflik antar berbagai pihak. Di sini, pekerja sosial memiliki fungsi sebagai kekuatan ketiga yang dapat menjembatani antar anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambat. Dan peran terakhir, peran keempat, yaitu edukator. Pekerja sosial memiliki fungsi untuk mengedukasi para klien, terutama yang berada di education group. Ada 5 keterampilan utama pekerja sosial dalam social group work. Yang pertama, active listening. Active listening tidak hanya berkaitan dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien, tapi juga memfokuskan diri pada klien. Yang kedua, minimal respon, memberikan tanggapan agar klien merasa didengarkan. Yang ketiga, paraphrasing, mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh klien dengan kalimat sendiri untuk meminimalisir adanya kesalahan. Yang keempat, clarification, memberikan klarifikasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh klien demi mencegah adanya kesalahpahaman. Yang terakhir, communication. Komunikasi, baik berupa verbal maupun non-verbal, sangat diperlukan guna menjalin ikatan kepercayaan antara klien dan pekerja sosial. Instrumen dari use of help. Yang pertama, understanding, yaitu memahami orang lain. Kedua, sensitivity, memahami berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan klien. Ketiga, respect, menghargai dan menghormati klien, baik yang berkaitan dengan nilai yang dijunjung olehnya, agamanya, kebudayaannya, maupun berbagai keragaman yang dimiliki olehnya. Keempat, ada acceptance, menerima klien apa adanya. Selanjutnya, ada empathy, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Kemudian ada komitmen, yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan proses pertolongan secara tuntas. Lalu ada cooperative intention, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan klien. Lalu confidence, membantu klien dengan percaya diri. Selanjutnya partnership, membangun hubungan yang egaliter, di mana tidak terdapat atasan maupun bawahan, dan juga saling memberikan manfaat antar anggota. Kemudian hopefulness, hadir dengan penuh harapan, sehingga dapat meyakinkan kelompok bahwa kehadiran pekerja sosial dapat membantu mereka menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada membangun suasana yang nyaman dan dapat mendukung jalannya aktivitas. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai social group work. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.